Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Gastia Rinaldi dengan NIM 24140100006. Di sini saya akan menjelaskan materi tafsir Tarbawi tentang Quran surah Yunus ayat 22 dan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta iza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibat wa farihu biha ja'at harihun asifu wa ja'ahumul mawj min kulli makanin wa zannu annahum uhita bihim da'allahu mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin, yang artinya, Dialah yang menjadikan kamu dapat berjalan di darat dan berlayar di laut, sehingga apabila kamu berada di dalam kapal dan kapal itu berlayar membawa mereka dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai, dan apabila gelombang datang kepada mereka dari segala penjuru, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung dalam bahaya, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan kepadanya. Sesungguhnya, jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Selanjutnya, asbabun nuzul dari ayat ini. Ayat ini termasuk ayat yang tidak memiliki sebab turun secara khusus atau asbabun nuzul tertentu, tetapi lebih bersifat umum dan universal, menggambarkan kondisi psikologis manusia dalam berbagai situasi kehidupan. Pada masa turunnya Al-Quran, masyarakat Arab sudah mengenal perjalanan laut sebagai bagian dari aktivitas perdagangan. Namun perjalanan tersebut sangat berbahaya karena keterbatasan teknologi dan seringnya terjadi badai besar. Dalam situasi normal, ketika kapal berlayar dengan angin yang tenang, manusia merasa aman, nyaman, bahkan bergembira. Mereka menikmati perjalanan tersebut tanpa rasa takut. Namun ketika datang badai besar yang disertai gelombang dari segala arah, manusia merasa tidak berdaya dan yakin bahwa mereka akan binasa. Dalam kondisi inilah tidak ada lagi yang bisa diandalkan selain Allah. Ayat ini turun untuk menggambarkan bahwa manusia pada dasarnya itu akan kembali kepada Allah ketika berada dalam kondisi terdesak, tapi seringkali melupakannya ketika dalam kondisi lapang. Adapun poin-poin terbawi dari Quran surah Yunus ayat 22 ini, yang pertama yaitu nilai keimanan atau tauhid yang konsisten, di mana ayat ini menunjukkan bahwasannya manusia itu memiliki kecenderungan untuk mengingat Allah hanya ketika berada dalam keadaan sulit dan terdesak, seperti saat menghadapi bahaya di laut. Nah, dalam kondisi tersebutlah manusia benar-benar menyadari bahwasannya tidak ada kekuatan yang mampu menyelamatkan mereka selain Allah. Selain mereka berdoa dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Namun, hal ini sekaligus menjadi pelajaran bahwa keimanan yang benar harusnya tidak tergantung pada situasi. Lalu yang kedua, keikhlasan dalam berdoa dan beribadah. Pada ayat ini, menghadapi bahaya, manusia berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan, tanpa menyekutukannya. Hal ini menunjukkan bahwasannya dalam kondisi tertentu, manusia mampu mencapai tingkat keikhlasan yang tinggi, yaitu beribadah hanya karena Allah semata. Lalu yang ketiga, nilai kesadaran akan kelemahan manusia. Ketika manusia dihadapi pada badai dan gelombang yang besar, mereka menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan. Kesadaran ini membuat mereka kembali kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Dalam hal pendidikan, ini nilai yang sangat penting untuk menumbuhkan sikap rendah hati atau tawadu, tidak sombong, dan tidak merasa paling hebat dan paling kuat. Lalu yang keempat, nilai tawakal atau berserah diri kepada Allah, di mana dalam kondisi bahaya, manusia tidak hanya berusaha, tetapi juga berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Mereka menyadari bahwa hanya hasil akhir sepenuhnya berada di tangan Allah. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi merupakan sikap menyerahkan diri
menyerahkan hasil setelah melakukan usaha semaksimal mungkin. Dalam dunia pendidikan, nilai tawakal ini penting untuk membentuk pribadi yang tidak mudah putus asa dan tetap tenang dalam menghadapi berbagai kesulitan. Lalu selanjutnya ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'ahum idahum yabghuna fil ardi bi khairil haqq. Ya ayuhan nasu innama baghyakum ala anfusikum mata'al hayatid dunya summa ilaina warji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Di mana ayat ini artinya yaitu maka ketika Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu itu akan menimpa dirimu sendiri. Itu adalah kesenangan hidup di dunia. Kemudian kepada kamilah kamu kembali. Namun kami beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Adapun asbabun nuzul dari ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang menggambarkan sikap manusia setelah mendapatkan pertolongan dari Allah. Tidak ada sebab khusus, tapi ayat ini menjelaskan bahwasannya fenomena umum bahwa manusia seringkali mengingkari janji dan kembali kepada perbuatan buruk setelah terbebas dari kesulitan. Nah, ayat ini juga menjelaskan kelanjutan dari kondisi manusia setelah diselamatkan oleh Allah dari bahaya. Alih-alih menjadi orang-orang yang bersyukur, sebagian manusia justru kembali berbuat zalim di muka bumi. Hal ini menunjukkan bahwasannya adanya ketidakkonsistenan dalam keimanan, serta lemahnya komitmen spiritual manusia. Selanjutnya yaitu poin-poin terbawi dalam ayat ini. Yang pertama, nilai istiqomah atau konsisten dalam keimanan, di mana ayat ini menunjukkan bahwa setelah diselamatkan dari bahaya, sebagian manusia justru kembali berbuat zalim dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini menggambarkan bahwa keimanan mereka tidak konsisten dan mudah berubah sesuai keadaan. Yang kedua, menepati janji, di mana dalam ayat sebelumnya menjelaskan manusia berjanji akan bersyukur jika diselamatkan. Namun pada ayat ini dijelaskan bahwa mereka justru kembali berbuat zalim. Hal ini menunjukkan bahwa sikap mengingkari janji, menepati janji itu merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap individu. Mengingkari janji ini dapat merusak kepercayaan seseorang dan menunjukkan lemahnya karakter orang tersebut. Lalu yang ketiga, nilai tanggung jawab atas perbuatan, di mana ayat ini menegaskan bahwa semua perbuatan manusia itu akan kembali kepada mereka sendiri dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada satupun perbuatan yang luput dari penguasaan Allah, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Kesadaran ini akan membuat manusia itu lebih berhati-hati dalam bertindak dan juga tidak melakukan perbuatan yang merugikan. Dalam pendidikan, nilai tanggung jawab ini sangat penting untuk membentuk peserta didik yang disiplin. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.